Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini setiap kita terus diingatkan firman Tuhan. Karena badai, masalah, pergumulan pun datang setiap hari, maka setiap hari kita pun harus merenungkan firman Tuhan. Karena Alkitab menjamin langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Maksudnya apapun bisa terjadi dalam hidup kita, tetapi apa yang difirmankan Tuhan itu yang pasti digenapi dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh hari-hari yang kami jalani bukan hari-hari yang mudah, tapi kalau hari ini sampai hari ini kami bisa bertahan, semua karena kasih karunia Allah. Itu sebabnya biarlah hidup kami tetap terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu ya Abah. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita ada dalam Mazmur 105. Di dalam Mazmur 105 di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, pemazmur bilang seperti ini, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini pemazmur mengingatkan kepada bangsa Israel dan juga mengingatkan kepada setiap kita, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat pilihan Tuhan. Ingat, apa yang perlu kita ingat? Perbuatan ajaibnya Tuhan, mujizat-mujizatnya Tuhan, juga penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Jadi ada 3 hal yang pemazmur ajarkan kepada setiap kita untuk kita ingat, saudaraku, yakni perbuatan-perbuatan ajaib dan mujizat-mujizat Allah. Kenapa perbuatan ajaib, kenapa mujizat Allah perlu kita ingat? Agar kita nggak jadi orang-orang yang gampang down. Agar kita selalu ingat, oh iya ya, Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oh iya ya, kemarin Tuhan pernah tolong saya, Tuhan pernah luputkan saya dari mara bahaya. Oh iya ya, kemarin Tuhan pernah tunjukkan kasih setia Tuhan dengan membela perkara saya. Maka hari ini pun Tuhan tetap akan menolong dan memelihara saya. Itu sebabnya sampai hari ini kita percaya bahwa mujizat masih terjadi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, amin. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, stop mengingat-ingat apa yang membuat engkau takut. Stop mengingat-ingat apa yang membuat engkau khawatir. Betul, ada keadaan, ada masalah, ada pergumulan dalam kehidupan kita yang seringkali membuat kita takut, membuat kita khawatir, bahkan tidak sedikit membuat kita stres. Tetapi pemazmur hari ini mengajak setiap kita untuk stop ingat-ingat apa yang membuat engkau takut. Stop mengingat-ingat apa yang membuat engkau khawatir. Belajar mulai hari ini, ingatlah setiap perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, keajaibannya, mujizatnya yang pernah Allah kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Kenapa? Karena tidak ada perubahan dari Allah. Allah yang sama yang membela bangsa Israel, Allah yang sama yang akan membela kehidupan setiap umat Tuhan bagi yang percaya kepadanya. Sehingga hari ini kita diingatkan, ayo kita sama-sama terus mengingat dan jangan pernah lupakan akan perbuatan ajaib Tuhan, akan kedahsyatan tangan Tuhan, akan mujizat-mujizat Tuhan yang pernah Tuhan buat dalam hidup kita. Dan saya percaya ada banyak dari kita sudah
pernah dan mungkin sering mengalami perbuatan ajaib, mengalami pembelaan Tuhan, mengalami campur tangan Tuhan. Sesuatu yang kita pikir nggak bisa terjadi dan itu terjadi. Sesuatu yang kita bilang nggak mungkin bisa terjadi dan itu Tuhan buat dalam hidup kita. Dan kabar baiknya, itu masih tetap akan terus terjadi buat orang yang berharap kepada Tuhan. Amin, saudara. Tetapi di satu sisi Tuhan juga mengingatkan melalui pemazmur, jangan juga lupa untuk mengingat penghukuman-penghukumannya. Kenapa? Karena dengan mengingat penghukuman-penghukuman yang diucapkan kepada kita, kita akan menjadi orang-orang yang selalu berjaga-jaga. Oh iya ya Tuhan mau saya selalu setia. Oh iya ya Tuhan mau saya selalu menjaga kekudusan. Oh iya ya Tuhan mau saya selalu menjadi orang-orang yang jujur. Maka dengan kita mengingat penghukuman-penghukuman daripada Tuhan, ucapan-ucapan hukum yang diucapkan kepada kita, maka kita tetap berjalan dalam kebenaran. Haleluya. Itu sebabnya orang yang tertanam dalam firman Tuhan, maka dia akan mengalami kebenaran yang memerdekakan. Amin, saudara. Itu sebabnya saya mengajak kepada setiap umat Tuhan hari ini, ayo belajar selalu ingat kebaikan Tuhan, ingat kasih setia Tuhan, perbuatan ajaib dan mujizat yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Tetapi di satu sisi jangan juga pernah melupakan hukuman-hukuman yang mungkin pernah kita alami. Bagaimana ketika kita jatuh, bagaimana ketika penghukuman itu terjadi dalam kehidupan kita. Ayo sama-sama kita ingat, baik kebaikannya maupun murka dalam kehidupan kita, yang mungkin kita pernah murka dalam arti ketika kita jatuh, Tuhan mendidik kita, mengajar kita sebagai seorang anak. Ingat akan hal itu, sehingga kita tidak lagi jatuh tempat yang sama. Kita lagi mengingat, oh iya ya Tuhan dengan kasih-Nya sudah menyelamatkan kita. Masa kita mau bermain-main lagi dengan dosa? Masa kita mau jatuh bangun lagi dalam dosa yang sama? Kita selalu mengingat penghukuman itu. Sehingga sama seperti dikatakan Mazmur 77 ayat 12 dan 13. Pemazmur juga bilang seperti ini, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Mari, setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada hari ini, sama-sama kita terus mengingat bagaimana Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Tuhan yang sama yang masih akan buat mujizat dalam hidup saudara dan saya. Sampai hari ini, Dia masih tetap Tuhan yang sama. Dia adalah Allah yang membebaskan kita, menyelamatkan kita, memelihara kita. Dan Allah itu adalah Allah yang sama, yang sampai hari ini kita datangi, kita hampiri tahtanya dalam doa dan permohonan kita. Saya mengajak setiap umat Tuhan, stop mengingat-ingat apa yang kau khawatirkan, apa yang membuat engkau panik, apa yang membuat engkau stres. Tapi belajarlah untuk taruh apa yang ada dalam pikiran kita. Sama seperti Rasul Paulus kita katakan, bahwa apa yang baik, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, ingatlah semuanya itu. Sehingga yang perlu kita taruh dalam pikiran dan ingatan kita, biarlah apa yang memuliakan nama Tuhan dan membangkitkan iman kita, dan agar kita tetap terus hidup dalam kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat keberkatan Tuhan, buat pertolongan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan Engkau kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa, sebab kami memiliki Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hamba berdoa bagi umat Tuhan dimanapun mereka berada. Mungkin hari-hari ini mereka sedang mengalami tekanan hidup, mereka hari-hari sedang mengalami kesulitan, beban. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan terus mengingatkan mereka dengan Roh Kudus-Mu bahwa apa yang pernah mereka alami berjalan bersama dengan Tuhan, biarlah itu diingatkan selalu dalam pikiran mereka, sehingga iman mereka bangkit, pengharapan mereka tumbuh, dan mereka hidup kembali dalam iman percaya mereka kepadamu ya Allah. Hamba berdoa juga ya Tuhan, agar setiap kami tetap terus mengingat penghukuman-penghukuman daripada-Mu, karena kami tahu dengan mengingat penghukuman-Mu kami jadi hidup berjaga-jaga, kami jadi hidup mengasihi dan mencintai Tuhan. Di dalam nama Yesus hidup kami ada dalam perlindungan dan kemurahan Tuhan. Hamba menyerahkan juga umat Tuhan yang mungkin hari-hari sedang mengalami kelemahan tubuh. Di dalam nama Yesus Tuhan, Kau jamah dan sembuhkan, pulihkan ya Allah, sehingga kami mengalami mujizat, karena Yesus kami tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Berkat-Mu ada atas umat-Mu Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.